gantian, ini sudah berapa kali maju, ini sudah berapa kali, ini sudah berapa kali. Absen, praktek, maju di depan. Di separuh kedua. Separuh pertama kita fokus untuk menguatkan. Saya menggunakan istilah penguatan karena sudah ada desain pembelajaran, sudah dipelajari dulu, kemudian media pembelajaran juga sudah dipelajari, juga sudah dulu, dan alhamdulillah ingat, masih sebagian dikit, sebagian banyak sudah lupa. Kemudian berikutnya model pembelajaran, dulu ada strategi dan model pembelajaran. Salam, betul ya? Belum ya absennya? Gabung sama kelas 10. Enggak ada Pak. Ya berarti maksudnya ya. Kelas yang kemarin yang A juga absennya belum absen. Oke. Jadi ini penguatan model pembelajaran. Dulu model pembelajaran ada strategi dan model pembelajaran dulu. Oke, tapi itu kan teoritis masih, ya. Banyak yang masih teoritis. Nah, yang kali ini sudah enggak teoritis lagi, tapi lebih banyak ke praktek. Apalagi di PPL yang separuh kedua nanti ada murni praktek. Jadi mau tidak mau Anda ya praktek di teman-temannya. Misal ada 8, ada 4, 10 deh. Baris pertama ini anggap 10 orang, satu kelompok misalkan. Yaitu diambil misalnya oleh Pak Suari. Maka secara bergantian nanti misal kalau saya biasanya tak undi. Siapa dulu nih yang tampil. Nanti dia nyiapin RPP-nya, kemudian nyiapin medianya, ya, bahan ajarnya, sehingga jelas dan pembelajarannya apa, terus mau berpraktek dengan model pembelajaran seperti apa, kalau media ini mau dipakai medianya apa, dipraktekkan depan teman-teman. Langkah-langkahnya udah nyambung nggak di RPP yang dipraktekkan? Biasanya seringkali tidak nyambung karena RPP-nya kopas, ya pas praktek ya sak melakoni, ya kan, sak melakoni, tidak nyambung. Dan itu juga terjadi pada guru-guru yang sudah lama ngajar. Ketika Pak Suari ngampu jadi guru pamong, guru-guru untuk kegiatan PPG, ya, nah itu 10 guru atau 8 guru kemarin yang Pak Suari jadi guru pamongnya. Itu kemudian guru-guru dari Bekasi, guru SMA SMK juga, mereka disuruh buat RPP, diupload, udah kita lihat RPP-nya langkahnya pakai langkah ini, sintaknya jelas. Kemudian mereka juga disuruh buat video mempraktekkan langkah-langkah itu dalam video. Begitu dilihat videonya, dilihat RPP-nya, tak nyambung. Ya, sering kan. Dan juga saya bolak-balik menyarankan supaya bisa nyambung, ya buatlah slide, PowerPoint atau apa yang langkah-langkah pembelajaran itu udah detail ada di situ. Misal buat langkah-langkah pembelajaran pendahuluan 5 menit, kemudian kegiatan itu yang dibagi pada langkah ini sekian menit, ini sekian menit, ini sekian menit, detail gitu ya. Sampaikan nih ke siswa di awal. Hari ini kita akan belajar selama 90 menit. Yang kegiatan ini kita akan latih sekian menit, kegiatan ini kita nanti akan begini, ini sekian menit, ini sekian menit, gitu, sampai penutup dari sekian menit. Kemudian langkah berikutnya set. Nah, kita sekarang sampai di ini. Misal kegiatan mengamati, mengamatinya 10 menit. Kita sampai di kegiatan mengamati selama 10 menit. Yuk kita amati video ini atau gambar ini atau apa. Kan terbimbing oleh slide yang dibuat sendiri, ngajarnya juga enak, nggak mikir apa yang di sini. Nah, di situ juga sudah ada step by step, kasih juga dengan menitnya. Kenapa dikasih menit? Biar siswa juga geraknya, kerjanya juga biar cepat. Kalau udah dikasih menit, nyantai, gitu kan? Belum pak. Jadi di awal sudah diberi nih batasan menit. Kemudian juga sampaikan tujuan pembelajaran. Pertama
tujuan pembelajaran itu juga harus dikaitkan dengan kemanfaatan bagi mereka. Kenapa? Kalau kita belajar ini, apa sih manfaatnya belajar ini bagi Anda? Itu juga harus perlu ditekankan. Jadi tidak hanya tujuan pembelajaran agar Anda paham ini, agar Anda bisa ini, tapi lebih dari itu, bisa ini itu apa sih nanti gunanya? Nah, kalau anak-anak nggak tahu gunanya kan males belajarnya. Nggak guna. Tahu ini nggak ada gunanya, tahu ini nggak ada gunanya, gitu kan? Jadinya motivasinya kurang. Nah, sampai ke situ kita menjelaskan. Itu contohnya begitu ya. Nah, kemudian hari ini kita orientasi doang, ya. Jadi kita santai-santai, ya, hanya orientasi. Dan baru minggu depan kita penguatan model pembelajaran. Dulu Pak Sari pernah menggunakan HP itu ya, masih ingat? Iya. Itu Iya. kita bahas apa waktu itu? Apa yang dipelajari? Apa Pak Sari bawa buku dari sekolah? Tentang apa ya? Strategi. Bukunya Pak Suari itu, yang strategi itu, model-model pembelajaran itu. Pakai metode yang bagaimana waktu itu? Apakah yang Anda maju satu-satu? Apa yang dalam kelompok? Kelompok. Kelompok. Iya. Tapi tidak maju satu-satu. Ada yang maju. Maju untuk konfirmasi kan? Iya. Nah, yang itu ya. Iya. Oke, tapi bukan yang satunya. Jadi nanti di model pembelajaran mungkin kita praktekkan yang satunya. Saya hanya konfirmasi, jangan-jangan itu sudah pernah dilakukan gitu ya. Tak ulang lagi. Ya. Ada model nanti satunya yang di pertemuan kedua minggu depan kita akan apa namanya? Saya kasih kursi di depan, ada kursi panas gitu ya. Jadi ada 25, misalkan kita bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya isinya 5. Nah, udahlah berkelompok. Kemudian silahkan belajar ini materi. Nah, nanti 5 orang itu nanti akan maju satu-satu, duduk di kursi panas, kerjakan kuis. Kuisnya sama. Oh, pernah yang itu? Iya. Terus yang kelompokan juga pernah? Iya, pernah. Pernah juga? Pernah. Udah pernah juga? Oke, berarti nanti harus pakai yang satunya lagi. Iya. Tapi masih ingat kan? Serius? Sedikit. Hah? Ingat kan? Yang maju satu-satu? Iya, beda kelompok tapi kan. Iya. Iya. Yang itu pernah. Terus yang satunya juga Pernah. Ya tapi pemanggilan ya satunya. yang cepet-cepetan itu kan? Iya. Yang dipilih secara acak. Iya. Oke ya, pernah ya? Iya. Pernah. Ya, jadi nanti harus pakai yang satunya lagi. Sehingga nanti harus saya siapin kuisnya, tapi bahannya, materinya masih sama dengan materi yang kemarin. Karena memang ini materi penguatan model pembelajaran. Oke, berikutnya adalah penguatan media pembelajaran. Ini juga sudah kita pelajari di minggu semester berapa? Media belajar semester berapa? Semester 3. Semester 3. Semester 3. Lama banget. Sekarang semester 6. Semester 3 daring kan? Iya. Mulai awal masuk kuliah sudah dari Hah? Iya. Iya. Wassalam kan? lagi dari Coba. Kemudian penguatan bahan ajar. Semester 3 juga ada kan pengembangan bahan ajar? Iya. Daring juga kan? Iya. Mantap. Terus
dudukan banyak orang belum juga. Oke, pengelolaan kelas. Nah, baru terakhir di dua terakhir. Jadi saya mengasumsikan seandainya ada 8 kali pertemuan sampai UTS, maka ini akan kita bahas. Dua terakhir itu rencana pembelajaran mulai dari, karena ini harus dikemas, jadi tanggung jawab Pak Soari adalah memberi warna kurikulum merdeka kepada Anda. Maka di semua kelas Pak Soari PKMI khusus maupun reguler untuk PPL 1. Jadi di model pembelajaran harus ada bau kurikulum merdeka. Jadi materi kurikulum merdeka juga harus kita baca. Ya, asesmennya kurikulum merdeka, termasuk perencanaannya kurikulum merdeka. Jadi beda dengan desain pembelajaran yang dulu ada pelajaran yang masih pakai kaki kan. Ya. Ya. Jadi nanti C, TP, ATP, luar belajar dan sebagainya. Itu di dua pertemuan terakhir. Kalau nutut, kalau nggak nutut, ya mungkin nambah 1 kali. Ya, nambah 1 kali maksudnya berarti ya kan fleksibel. Saya minta ke teman-teman dosen sebelum dibagi itu fleksibel. Jika orang kurang 9. Nah, ini nih materinya yang begitu berat ya, 1 kali pertemuan yang hanya durasi maksimal 1,5 jam, harus ada penguatan di banyak. Asesmen itu aja banyak loh materinya. Ya, pengelolaan kelas itu banyak materinya. Bagaimana membuat kelas yang positif, membuat kelas yang enak, sehingga kelas itu betul-betul dirindukan oleh guru, oleh Anda yang nanti jadi guru PPL. Anda rindu kelas itu dan anak-anak juga rindu Anda gitu. Kebayang jika Anda besok ngajar seperti itu, Anda rindu kelas itu, keluar dari kelas itu terbayang terus, terngiang-ngiang terus indahnya kebersamaan bersama anak di kelas itu. Duh, udah pengen masuk kelas itu lagi. Wah, seminggu depan, lama. Lu anak-anak tuh, kapan ya kita gitu. Coba kalau kita pengen sampai saking indahnya kelas itu, kemudian kita pengen dan ngajar, muridnya juga pengen dan ketemu, itu kan luar biasa. Kelas itu menjadi indah, menjadi enak belajarnya. Coba kalau kelas sekarang